Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan umur, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun agama dan manusia. Sahabat Pusaka Jawa, ada satu kata. Apa Ki? Terima kasih buat warga Desa Mulyoharjo yang selalu mendukung saya dan mendukung Mas Koko di channel PCO Pusaka Jawa Official. Oke, terima kasih juga buat Pak Pager Barang, iya. Terima kasih juga buat Pak Lurahnya yang sudah mendukung beserta separaturnya ya, warga-warganya juga. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti lurahnya bisa podcast di sini. Bawa pusakanya kita babar ya Ki ya. Enak konangan no. Ceklani lurah itu boleh ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita akan babar satu bilah pusaka. Bentuknya kecil. Jelas ini adalah kalau kita ukur, kalau umumnya di atas 20 ke atas ikutnya patrem ya. Kalau 20 ke bawah atau 15 ikutnya jimatan. Tapi yang jelas keris ini pasti lebih dipakai untuk sisi tuahnya saja, karena kalau untuk senjata raket atau jarak pendek itu tidak maksimal lagi ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ricikan bilahnya dengan sokokan rangkap, kembang kacang atau sekar kacang, kemudian memakai jalen, memakai lambe gajah, juga di sini ada greneng, dan juga di sini di bilah sini ini ada ronda nurut ke atas, ini ikutnya sinomorawari sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya ini adek sapu, yaitu pamor garis-garis yang sangat banyak sampai ke atas seperti itu. Ada yang bertanya, Mas, bedanya adek sapu dengan banyu mili apa? Kalau banyu mili pamornya lurus, ada yang putus-putus seperti air. Banyu mili. Nah, kalau adek sapu itu banyak tapi nyambung terus ke atas, nggak putus-putus sahabat Pusaka Jawa, itu adek sapu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, oke, sekarang biar kalau kita lihat dari pasikutannya ya, dari pasikutan gandiknya yang agak miring ya, kemudian pamornya juga nggak begitu ngebior. Ini estimasi kira-kira ini mediunan. Silakan sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan Kilandak Jawa diberikan keberkahan sehingga bisa menayuh dengan lancar, tidak ada aral maupun halangan ya, karena biasanya yang sudah-sudah ya pasti ada, tapi memang tidak ditampilkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau kita ketahui tuah atau angsar dari pamor adek sapu adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor adek sapu itu dijauhkan hal-hal yang negatif, santet, sihir, tenung, ilmu hitam dan lain sebagainya. Dan pamor adek sapu tergolong pamor miring ya, artinya pamor yang cara pembuatannya itu biasanya vertikal. Kalau melumah biasanya kan horizontal. Sudah Ki, cepet banget Ki. Silakanlah biar Kilandak melanjutkan. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang Madiun satu daerah yang sudah terkenal dari dulu sampai sekarang. Madiun juga banyak orang saktinya. Madiun menorehkan sejarah banyak sekali di buku-buku sejarah. Madiun dari zaman kerajaan sampai zaman kemerdekaan, Madiun selalu menorehkan sejarah ya. Dan udah Ki, biar Kilandak lagi merasakan apa yang dia rasakan. Hai. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya ini adalah ikutnya ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya sebit rontal. Kalau kita lihat dari sekar kacang atau kembang kacangnya, ini ikutnya kembang kacang kuku bima
Ya, kembang kacang. Nah, Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi langsung di crack gitu. Kita jelaskan sekalian lab report ya. Namanya tuh Eyang Dadung Lumrah. Eyang Dadung Lumrah dari Tumapel. Lumrah. Iya, atau Raden Jipang Wisa Ngaji. Bisa ngaji. Iya, dan juga Gudel Telogo dari yang namanya itu Sungai Brantas ya. Oke. Terus Nyimas Mayit ya dari situ juga Nyimas Mayit namanya. oke. Nyimas Ayu Mayit. Oke. Iya, itu memang namanya di sini tuh ini ada dua versi. Bisa untuk pengobatan dan juga menyakiti, Mas. Dari proteknya ya ada semuanya. Cara penggunaan proteknya itu hanya digunakan dengan namanya mawar melati dan juga menyan madu dibakar. Setelah itu dibuat mandi. Kalau yang muslim mandi wajib, kalau yang non muslim ya tata caranya berdoanya terserah sesuai aturan agamanya ya Mas ya. Siap. Gitu. Jadi ya memang seperti itu. Menjahati dan dijahati. Oke. Jadi mengobati dan mencelakai. Gunanya seperti itu. Siap. Cuman di sini juga ada kewibawaannya, ada protect double dari manusia dan jin, dan juga ada yang namanya itu junjung derajat yang sangat cepat. Jadi untuk kenaikan pangkat yang sangat cepat gitu. Asalnya OB buru-buru jadi manajer keuangan, terus wakil direktur, terus direktur. Asik. Memang seperti itu gunanya. Ya, Kia. Kalau yang yakin ya biasanya bisa terjadi, tapi kalau yang hanya ragu-ragu ya orang ragu-ragu kayak pan melempat kayaknya nyong bisa apa ora gitu. Tapi harus kita yakin ya harus tiba ya karo kejebur ikian karena itu. Seperti itu. Terus memang di sini juga ada yang namanya itu ya seperti biasa, ada yang namanya itu kewibawaannya. Kewibawaan yang jatuhnya itu seperti pelet dan gendam. Wibawaan yang jatuhnya seperti pelet dan gendam, Mas. Seperti itu. Dan juga bisa juga ini untuk intinya membuka orang-orang dari perorangan sampai kelompok. Bisa dilakukan dengan pertama di depannya itu ada bunganya sama membakar pukul satu-satu, jadi bisa untuk membuka orang-orang secara persatuan dan secara buka aura seseorang secara pribadi atau borongan sekalian berapa orang itu tinggal tunjukin aja, panggil semua hadroh ya insya Allah bisa. Siap. Biasanya itu orang-orang yang akan, dan masih sekarang pun masih terasa seperti paku yang ditusuk-tusukkan di tangan saya saat pegang handle-nya itu seperti itu rasanya. Seperti ngembara. Ya panas ya lara ya pirang-pirang. Cuman memang energinya di sini memang energinya itu seperti api, Mas. Warna energinya seperti api. Oke. Ya kan, dan di sini ada energi alam, doa-doa simpu dan energi hodamnya ada juga, semua ada di sini. Terus penyelarasan. Untuk penyelarasannya masih dia itu minta yang namanya itu orang itu tuh mandi yang namanya itu pakai itu apa namanya bakaran dami beras bakaran padi dicampurin ke sampo, dicampurin ke yang untuk mandi, sabun mandi itu bisa dimandikan di hari Selasa Kliwon. Iya, dan cara perawatannya pun dikasih kembang tadi mawar melati menyan madu sama dikasih yang namanya itu minyak melati keraton. Perawatan menyan madu dibakar ya. Melati keraton terus
Ya dikasih itu Udah. sama mawar melati. Mawar melati. Udah gitu aja sih. Kalau untuk proteknya tinggal ditaruh di tempat itu, disambat eyangnya bisa. Yang mana tuh? Yang dadung lumrah. Iya itu yang paling gede ya, raja jinnya di situ. Dan juga kerezekiannya itu cocok untuk orang yang bekerja kepada orang atau instansi, atau dia itu ya di PT atau apa mas, cocok. Siap. Kerezekiannya seperti itu Untuk karyawan ya. untuk karyawan, biar dia itu jadi ya seperti yang saya ngomong tadi. Siap. Dan ini memang untuk pembooster energinya ada mas, secara itu ya, pembooster energi, pembooster pembukaan mata batin, pembooster kita mempelajari suatu ilmu itu ada. Gitu mas, di situ ada seperti itu. Kecil-kecil cabai rawit aja ki. Iya, gue sing arek sing setan. Poster energi. Terus apa lagi tadi? Saya bilang karena ini intinya Mata gini, batinnya. mau jadi tabibnya atau mau jadi penjahatnya. Situ bisa ya. Iya, mau jadi tabib atau jadi penjahatnya, mau pilih yang mana perannya. Ya menjadi tabib aja lah. Bareng lakatang tangan pengen jadi penjahatnya ngono. Aduh tadi joker ki. Ya terserah. Terserah. Maksudnya saya bilang apa adanya. Oke. Ada lagi yang mau dibahas ki? Ya beliau nitip intinya, jangan ke saya itu menang tadi arang, kalah tadi awu apa tuh gimana nggak jelas tadi. Iya. Intinya seperti itu. Jadi semua akan hancur. Siap. Biarkan kalau senyum kita bisa untuk meluluhkan gunung, buat apa kita mencangkul gunung itu? Iya. Gitu maksudnya. Siap. Itu Artinya sekalian kuat juga. Artinya begini sahabat Pusaka Jawa, orang hidup ketika menghadapi masalah, ya mending kita cari peace, cari damai sajalah. Kalau bisa diselesaikan di meja makan, kenapa harus ada peperangan? Bahasanya kayak tukang lobi tadi mangan buah lemu. Ya kan, seperti itu. Jadi ya kalau mending kita ngalah lah. Ya kita sering lihat di berita-berita kemarin ya. Ya maaf saya tidak menyebutkan. Artinya ketika kita terbawa oleh emosi, yang rugi siapa? Ketika kita benci dengan seseorang, kemudian naudzubillah min dzalik, kita punya kekuasaan sampai membunuh, ya dengan kekuasaan itu menggunakan anak buahnya dan lain sebagainya. Tapi kan akhirnya yang rugi ya anaknya, ya istrinya, ya diri sendiri. Dan banyak yang lain yang banyak orang-orang yang menderita. Banyak orang-orang yang menderita yang terlibat. Makanya, juga akhirnya kena semua. Kalau memang senyum bisa menghentikan perang, buat apa kita mau menggunakan senjata? Iya. Gitu. Kalau mau gagah-gagahan ya semua orang pasti bisa lah. Nggak orang miskin, nggak orang kaya, pasti ya bisa. Cuman kan bagaimana ketika kita diberi satu kekuasaan, diberi satu keluangan, kemampuan, kita mampu tapi kita tidak membalas. Itu yang paling susah sahabat Pusaka Jawa. Menahan ego kita, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.